Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basmalah merupakan kalimat thayyibah yang tentunya memiliki banyak keutamaan. Berikut beberapa keutamaan kalimat basmalah. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik like, share, and subscribe agar kalian tetap dapat video bermanfaat lainnya dari channel ini. Yang pertama, pembukaan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran dengan lafaz basmalah. Demikian pula semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam, tentu dengan lafaz basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Yang ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba, yaitu Ratu Balqis, yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah berfirman menceritakan kisah mereka dalam Quran surat An-Naml ayat 29 hingga 31. Tujuan utama Nabi Sulaiman mengirim surat ini adalah untuk mengajak mereka masuk Islam dan meninggalkan kekufurannya. Mengingat pentingnya tujuan ini, Nabi Sulaiman mengawalinya dengan basmalah. Yang keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudhu atau mandi dan tayamum. Hal itu merupakan pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah." Hadis riwayat Abu Daud 101 dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah, maka setan tidak akan mampu untuk turut memakannya. Yang keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian, suami, ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 141 dan Muslim nomor 1434. Yang ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti yang sering kita bahas, kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua kondisi. Tidak segan-segan jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian kita tidak lupa membaca basmalah. Yang kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan atau benda dengan membaca basmalah. Yang kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Yang ke-10, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Di antara keberkahan basmalah, orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal.
Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 100. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus selalu mengingat untuk membaca basmalah dalam memulai segala sesuatu yang positif agar aktivitas kita bernilai ibadah dan mendapatkan berkah. Kita pun harus yakin, aktivitas yang selalu didahului dengan bismillah dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Bismillah dapat menjauhkan kita dari kesia-siaan dan boleh jadi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin.